adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di sekolah minggu kita pada hari ini tanggal 27 Juni 2021. Iya, selamat datang adik-adik. Adik-adik di rumah kabarnya pada gimana? Sehat semua kan? Pastinya kabar adik-adik sehat dan luar biasa dong, Mbak. Yes. Wah, adik-adik pada semangat semua nih. Udah pada semangat buat sekolah minggu kan? Dan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus juga. Nah, kalau gitu, yuk kita mulai sekolah minggu kita. Nah, tapi sebelum itu, Mbak Tata mau nanya nih sama Mbak Rati. Mbak Rati kok pakai topi sih? Iya nih, Mbak. Tadi di luar panas. Untungnya Mbak Rati punya topi yang bisa melindungi Mbak Rati dari sinar matahari yang panas banget. Oh iya betul, Mbak Rati tadi di luar panas banget sih. Tapi karena sekarang kita udah dalam gereja, topinya boleh dibuka dulu ya. Oh iya ya, oke. Nah, Mbak Rati udah siap nih. Adik-adik di rumah juga udah siap kan? Kalau udah pada siap, yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagu Selamat pagi Bapak. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu, kita buka dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Ya Bapak, berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami selalu Bapak agar Engkau selalu menyertai kami dengan kesehatan. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami selalu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Tata. Ya? Mbak tahu nggak sih tema kita hari ini apa? Tahu dong Mbak Rati, tema kita hari ini adalah dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Wah betul banget Mbak Tata. Seperti Mbak Rati tadi yang pakai topi agar terlindung dari sinar matahari. Begitu pula dengan Tuhan Yesus yang akan selalu melindungi kita dalam segala hal. Betul banget Mbak Rati. Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi satu pujian lagi. Kita menyanyikan lagu Aku Bahagia.
kita udah mau ngumpulin persembahan. Adik-adik boleh siapin dulu ya persembahannya. Nanti kalau udah, boleh dititipin ke mama atau papanya ya. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita sambil nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami bisa mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu pujian lagi ya. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Musik. Baca Kitab Suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Satu kali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Mas Tomo pada pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Bagaimana tadi? Masih tetap semangat dong? Nah adik-adik, apakah ada yang masih ingat apa sih tema kita pada hari Minggu ini? Tema kita pada hari Minggu ini, dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus,
kalau sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan ceritakan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, kami mau serahkan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti yang sudah Mas Tomo tadi sampaikan, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema, dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Nah adik-adik, pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini itu diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat ke-14 sampai ke-44. Kalau adik-adik nanti buka Alkitab adik-adik, nanti bisa juga ya dibantu oleh papa dan mama adik-adik sekalian. Di sana diberi judul Kapal Terkandas. Wah, apa ya hubungannya ya? Apa sih Mas Tomo hubungannya dengan tema kita pada hari ini? Nah, nanti pembacaan kita pada hari ini nanti adik-adik boleh bersama orang tua adik-adik semua ya. Nanti minta tolong dibantu untuk dibimbing untuk membaca Alkitab kita pada hari ini. Nah, hubungannya dengan tema kita pada hari ini, Mas Tomo mau simpulkan seperti ini. Adik-adik, di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kapal Terkandas, di sana diceritakan perjalanan Rasul Paulus berlayar beserta rombongannya menuju ke sebuah pulau karena Paulus itu sedang dihukum, tetapi proses hukumnya masih berjalan sehingga mewajibkan Rasul Paulus beserta rombongannya berlayar menggunakan kapal. Nah, tetapi sebelum sampai di tempat tujuan ada sesuatu yang terjadi sehingga menyebabkan kapalnya terkandas. Nah, terus hubungannya apa dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ternyata adik-adik, di dalam perjalanan Paulus yang sudah Mas Tomo tadi sampaikan, di sana ada perlindungan Tuhan. Sehingga walaupun kapalnya terkandas, Paulus beserta rombongannya diselamatkan oleh Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Apa hubungannya dengan berdoa? Tentu saja dengan berdoa kita menjadi terhubung dengan Tuhan Allah kita. Nah adik-adik, di sini Mas Tomo mau sampaikan ada 5 poin penting dari apa yang ada dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, apa saja sih Mas Tomo? Nah, adik-adik mau tahu ya? Ada 5 poin yang mau Mas Tomo sampaikan. Yang pertama, nah adik-adik, kalau adik-adik itu dilindungi, itu biasanya kan adik-adik merasa nyaman ya. Nyaman, kemudian enak. Nah, tetapi adik-adik, perlindungan Tuhan itu tidak selalu menampilkan hal-hal yang enak saja, tetapi juga ada yang tidak enak adik-adik. Seperti tadi diceritakan di ayat Alkitab kita, ada badai di sana, tidak enak, tetapi dalam badai itu Tuhan melindungi. Nah, demikian pula dengan adik-adik nih, misalnya adik-adik nakal, orang tua adik-adik pasti menegur adik-adik, bahkan memarahi adik-adik. Adik-adik jangan sakit hati ya,
Karena apa? Karena itu bentuk perlindungan Tuhan kepada adik-adik agar adik-adik tidak nakal lagi. Wah, luar biasa kan perlindungan Tuhan adik-adik? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perlindungan Tuhan itu dapat diceritakan melalui kesaksian adik-adik. Apalagi disangkan dengan berdoa nih adik-adik. Misalnya, adik-adik mau ujian nih. Terus adik-adik pagi-paginya berdoa, Tuhan tolong lindungi saya mau ujian. Saya percaya Tuhan akan melindungi saya dalam mengikuti ujian. Hasilnya apa adik-adik? Percayalah, pasti Tuhan melindungi. Adik-adik pasti berhasil menyelesaikan ujian adik-adik di hari itu. Wah, luar biasa kan? Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Nah, adik-adik, perlindungan Tuhan itu senantiasa berproses. Adik-adik, ada yang tahu tidak cerita di YouTube yang beberapa bulan kemarin atau beberapa tahun kemarin itu viral tentang kisah seorang pemuda dari Pulau Sulawesi yang terombang-ambing di lautan. Wah, di sana selama beberapa minggu dia terombang-ambing di lautan. Tetapi dia berdoa memuji Tuhan. Hasilnya apa? Perlindungan Tuhan itu berproses dari hari ke hari. Sehingga pemuda tersebut selamat adik-adik, ditemukan adik-adik. Wah, luar biasa kan? Jadi adik-adik, perlindungan Tuhan itu senantiasa berproses. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, apa ya yang keempat ya? Yang keempat, perlindungan Tuhan itu memerlukan kesabaran. Nah, adik-adik, terkadang adik-adik tidak mengetahui kenapa orang tua marah dengan kita. Kenapa orang tua menegur kita. Terkadang kita juga marah kan adik-adik. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa perlindungan Tuhan itu perlu kesabaran. Adik-adik harus sabar. Sabar untuk mencerna mengapa orang tua kita marah dengan kita. Pasti ada sebabnya. Dan perlindungan Tuhan itu tidak pandang bulu, tidak untuk setiap atau tidak mengecualikan orang-orang. Karena perlindungan Tuhan itu di poin yang kelima, perlindungan Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Nah, artinya apa adik-adik? Mas Tomo, kemudian adik-adik, papa mama, mbak, mas, adik-adik, perlindungan Tuhan itu berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Nah, sehingga maka dari itu ketika adik-adik bangun pagi-pagi, adik-adik berdoa meminta perlindungan sama Tuhan, adik-adik jangan berdoa untuk diri adik-adik sendiri ya, tetapi juga berdoa untuk orang tua adik-adik, untuk semua yang adik-adik kenal, sehingga perlindungan Tuhan berlaku untuk semuanya. Wah, adik-adik, luar biasa ya pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Dari judulnya Kapal Terkandas, dari kisah Rasul Paulus beserta rombongannya, kita boleh belajar tentang perlindungan Tuhan di dalam 5 hal. Yang pertama tadi, apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Perlindungan Tuhan. Yang pertama, perlindungan Tuhan itu apa adik-adik? Perlindungan Tuhan itu tidak selalu menampilkan hal-hal yang enak saja. Terkadang juga tidak menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlindungan Tuhan dapat kita ceritakan melalui kesaksian kita. Seperti tadi sudah Mas Tomo sampaikan. Dengan berdoa adik-adik bisa mengikuti ujian. Nah, itu bisa adik-adik
sampaikan kepada teman-teman adik-adik. Teman misalnya, kawan, tadi aku berdoa loh sama Tuhan agar saya bisa mengikuti ujian. Ternyata saya bisa mengikuti ujian. Wah, luar biasa ya Tuhan itu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlindungan Tuhan itu berproses. Yang keempat, perlindungan Tuhan itu perlu kesabaran. Dan yang terakhir, perlindungan Tuhan itu berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali. Apalagi kita memanjatkannya melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, setiap hari setelah kita bangun tidur, kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Sehingga tema pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan, adalah sebuah hal yang sangat baik dan luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Nanti setelah ini, adik-adik jangan lupa ya mengikuti kegiatan aktivitas kita pada hari ini. Tentu saja masih sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Kira-kira apa ya aktivitas kita pada hari ini ya? Adik-adik boleh nanti ikuti ya. Nah, sekarang kita tutup dulu dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Kami boleh belajar dari kisah Rasul Paulus bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami untuk beraktivitas hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, demikian dulu dari Mas Tomo. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melakukan kembali aktivitas sekolah minggu. Sebelumnya, adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Mas Kristomo kan? Tentang Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada Rasul Paulus. Hari ini kita akan membuat aktivitas perisai Tuhan. Adik-adik di rumah tahu nggak apa itu perisai? Perisai adalah alat yang digunakan pada zaman dahulu untuk memberikan perlindungan dan pertolongan pada saat perang. Tapi untuk sekarang, perisai hanya digunakan untuk simbol pertolongan dan perlindungan. Bagaimana? Adik-adik udah siap kan melakukan aktivitas hari ini? Kalau sudah siap, Mbak mau kasih tahu alat dan bahan yang digunakan pada hari ini. Yang pertama, adik-adik boleh siapkan kardus. Yang kedua, ada kertas gambar. Yang ketiga, krayon, penggaris dan pensil, double tip dan gunting. Langkah pertama, adik-adik boleh gunting kardusnya. Kira-kira panjangnya 30 cm dan lebar 35 cm. Seperti ini. Lalu di bagian bawahnya adik-adik potong ya. Yang bawahnya Mbak Uri akan coba potong. Adik-adik di rumah boleh minta tolong orang tuanya ya. Sudah jadi adik-adik. Kemudian langkah yang kedua, kita akan buat pola yang sama di
kertas gambarnya. Mbak Wuri sudah ada punya yang sudah selesai Mbak Wuri potong. Seperti ini. Sebelum adik-adik tempelkan di kardusnya, seperti ini, adik-adik boleh gambar sekreatif mungkin di atas kertas gambarnya. Adik boleh gambar salib, gambar pemandangan gunung, adik-adik boleh gambar ada burung, terserah adik-adik ya. Untuk langkah selanjutnya, adik-adik boleh tempelkan kertas gambar dan kartonnya tadi seperti ini adik-adik ya. Kalau Mbak Wuri, di sini Mbak kasih ada langit, ada salib Tuhan Yesus, sama ada apa nih ya? Ada tanah, sedikit tanah di bawah sini. Setelah adik-adik kreativitaskan gambarnya, adik-adik tulis di kertasnya, Tuhan adalah perlindunganku. Kalau sudah, langkah yang terakhir kita mau buat pegangan di belakangnya ya. Dengan cara panjangnya kira-kira 15 cm ya adik-adik. Lalu kita potong. Setelah dipotong, nanti kertasnya dilipat seperti ini. Lalu kita tempelkan di belakangnya. Tara, sudah jadi perisai Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita dan aktivitas hari ini, adik-adik diingatkan lagi ya, bahwa adik-adik harus dalam keadaan susah, takut, tidak percaya diri, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kita yang selalu memberikan pertolongan dan perlindungan. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara kita harus berdoa. Adik-adik boleh berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongannya. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya difoto dan dikirimkan ke grup WA GKSBS Palembang Siloam. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4. Gimana adik-adik? Tadi udah pada denger cerita sama udah buat aktivitas juga kan? Nah, tadi tema kita tentang apa ya? Masih pada inget nggak? Masih ingat nggak? Iya, bener banget. Tema kita hari ini adalah dengan berdoa, Tuhan memberiku perlindungan. Betul banget Mbak Rati, karena Tuhan Yesus telah memberikan kita perlindungan, berarti Tuhan Yesus itu sangat besar, kuat dan perkasa ya. Iya Mbak, bener banget. Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyikan lagu Allahku besar.
ibadah sekolah minggu kita sebentar lagi mau selesai nih. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena kita masih ketemu di sekolah minggu selanjutnya. Betul banget adik-adik. Adik-adik jangan sedih ya. Nah kalau gitu kita tutup dengan berdoa dulu ya. Kalau gitu mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat melaksanakan sekolah minggu kami dengan lancar Bapa. Ya Bapa, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu dengan tema dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu melindungi kami dalam segala hal. Berkatilah kami ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami dengan kesehatan selalu. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik jangan lupa jaga kesehatan terus ya. Dan setelah ini kita mau lihat hasil aktivitas adik-adik yang minggu kemarin. Kalau gitu selamat hari Minggu. Shalom.